Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur boleh memasuki di minggu ketiga bulan Oktober ini. Dan kita sudah belajar beberapa minggu mengenai pengalaman iman dari beberapa tokoh yang sudah disampaikan. 2 minggu yang lalu berbicara tentang Elia, minggu kemarin berbicara tentang Abraham, dan hari ini kita melihat bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita pelajari. Kita mempelajari dan kita belajar bagaimana pengalaman-pengalaman rohani, bagaimana pengalaman-pengalaman iman yang mereka boleh rasakan, yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga dalam bulan ini sebagai tema kita yaitu belajar dari pengalaman iman tokoh-tokoh Alkitab. Dan minggu ini, hari ini kita belajar dari pengalaman iman dari Rasul Paulus dan Silas dalam mengikuti panggilan Tuhan. Ya, kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus dan Silas dalam mengikuti panggilan Tuhan. Kita akan melihat, silakan tampilkan slide. Ya, lanjut terus. Ya. Ini adalah tema kita pada hari ini, belajar dari pengalaman iman Rasul Paulus dan Silas dalam mengikuti panggilan Tuhan. Dan mari kita membuka Alkitab kita. Kita melihat sekilas apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kita melihat sekilas di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-34. Di sini kita bisa melihat bahwa ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Tuhan izinkan mereka alami, sehingga kita bisa belajar bagaimana panggilan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan apa yang Tuhan kerjakan di dalam mereka, di dalam Rasul Paulus dan Silas, di pelayanan mereka di Makedonia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari apa yang dirasakan, yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas, kita bisa melihat, saya akan membacakannya untuk kita. Ya. Saya akan membacakannya untuk kita, silakan Bapak Ibu melihat Alkitab Bapak Ibu Saudara, supaya nanti tatkala kita belajar, kita tahu alur cerita dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya di Makedonia. Saya akan memulai dari ayat yang ke-9 di pasal 16, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-34. Silakan memperhatikan. Ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ayat 13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah itu
Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ayat 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sejauh ini dari bacaan kita, tentulah kita sudah mengerti bagaimana perjalanan yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas dalam melayani Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Sehingga kita bisa menarik sebuah pertanyaan yang muncul dari bacaan kita yang berkata begini, apa yang mereka hadapi sehingga kita harus belajar dari pengalaman iman kedua Rasul ini? Apa yang mereka hadapi? Tantangan apa yang mereka hadapi dalam pelayanan mereka? Padahal yang kita tahu, Tuhan memanggil mereka untuk pergi melayani di Makedonia. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-10.
Tuhan sudah memberikan sebuah penglihatan kepada Rasul Paulus supaya mereka pergi ke Makedonia. Kalau kita bisa melihat peta Bapak Ibu Saudara, cuman sayang petanya kecil. Petanya kecil ya. Kalau kita bisa melihat apa yang ada di sini, ini adalah perjalanan mereka berdua dari Antioquia ke Asia. Seharusnya mereka ke Bitinia, tetapi Roh tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke sini, sehingga mereka menuju ke sini, ke Troas, ke Samotrake, dan inilah Filipi, tempat mereka mengunjungi pelayanan yang Tuhan izinkan mereka harus ke sana. Mengapa mereka harus ke sana? Kita bisa melihat bahwa ada sebuah penglihatan yang muncul dalam mimpi. Rasul Paulus berkata bahwa menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Berarti ada sebuah panggilan yang Tuhan perlihatkan kepada Rasul Paulus supaya mereka ke sana dengan harapan bahwa ada banyak orang-orang yang akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka saat mereka akan pergi ke Makedonia, terutama ke Filipi. Ya, ke Filipi. Dan itu bisa kita lihat di dalam pasal yang ke-12. Setelah mereka menjalani perjalanan di situ, sampailah mereka ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Berarti di Filipi ini adalah kebanyakan orang-orang Roma yang merantau ke sana, sehingga ternyata penduduk Filipi ini lebih banyak orang Roma, ya, orang-orang yang berasal dari Roma. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari Rasul Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil. Dan kita bisa melihat bahwa perjalanan Paulus, penginjilan Paulus yang kedua itu terjadi dari, kita bisa melihat ini garis ungu. Itu adalah perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Jadi ternyata dia berputar ke situ untuk melayani dan memberitakan Injil. Nah, kalau kita melihat dari apa yang sudah terjadi dalam pelayanan mereka, ternyata saat mereka sudah sampai di kota Filipi ada hal-hal yang mereka dapatkan di sana, yaitu di ayat yang ke-13, boleh slide berikutnya? Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lydia, yang termasuk di antara perempuan-perempuan yang duduk di tempat sembahyang orang-orang Roma pada zaman itu. Mereka duduk di sana, mereka beribadah di sana, tetapi ternyata Lydia ini lebih terbuka hatinya untuk menerima ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas. Sehingga kita bisa melihat di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, dia membuka hati untuk dibaptis. Ya, dia membuka hati untuk dibaptis dan dia menerima pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas. Kita bisa melihat itu. Apakah ini yang ditampilkan? Apakah ini penglihatan yang ditampilkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus? Salah satunya. Tetapi sebenarnya yang diharapkan kalau saya yang disuruh pergi ke suatu tempat yang begitu luar biasa, apalagi dengan penglihatan yang khusus, saya berpikir bahwa akan ada banyak ribuan orang akan menerima Yesus. Akan ada banyak sekali orang-orang yang datang untuk mendengar. Tetapi apa yang dilihat? Ternyata di dalam tempat sembahyang itu hanya segelintir orang. Itu kemungkinan besar hanya kelompok kecil. Tidak besar seperti yang kita tahu bahwa biasanya kalau ada kebangunan rohani itu ribuan orang datang. Apalagi seorang pengkhotbah yang luar biasa gitu ya. Biasanya ribuan orang yang datang. Tetapi sebenarnya tidak diekspos perjalanan mereka. Perjalanan Rasul Paulus dan Silas untuk ke Filipi itu sebenarnya tidak diekspos, istilahnya tidak ada brosur, tidak ada iklan, tidak ada papan reklame atau banner apalah yang disampaikan. Tetapi Tuhan mengkhususkan mereka untuk pergi ke situ bahwa ada sebuah misi yang ingin mereka lakukan di sana. Kita bisa melihat. Lalu setelah Lydia
dan seisi rumahnya menerima Yesus, mereka terbuka hatinya untuk menerima Yesus, lalu dia dibaptis. Kita bisa melihat itu. Kalau hari ini anak-anak dibaptis itu adalah keputusan mereka sendiri. Itu adalah keputusan mereka sendiri. Sebenarnya saya tidak mendesak, tetapi waktu saya mengadakan evaluasi untuk mereka, Bapak Ibu tahu, saya terkagum-kagum membaca apa yang mereka tulis. Tanpa saya sadari bahwa ternyata jangan ragu iman mereka, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu mempunyai anak yang siap dibaptis hari ini, mereka sudah mempunyai iman yang kuat. Baca apa yang mereka tulis di buku, di kertas evaluasi. Jadi waktu saya memberikan evaluasi kepada mereka, mereka takut. Kayaknya mereka langsung, kok ada ujiannya? Gitu. Kok ada ujiannya? Tadi saya pikir nggak ada ujian gitu. Tante Incin bilang kayaknya nggak ada ujian gitu. Muka mereka saya sudah bisa baca muka. Terus saya bilang nggak apa-apa, ini hanya evaluasi, kan kalian sudah dengar. Lalu saya bilang bisa kok kalian nyontek. Tapi ternyata apa yang mereka tulis tidak ada, maksudnya tidak persis dengan apa yang ada di dalam materi kami. Begitu ya, jadi luar biasa. Jangan melihat umur mereka masih muda, tapi lihat pertumbuhan iman mereka. Ternyata diam-diam mereka itu sudah kuat di dalam Tuhan. Itu adalah berkat dukungan kita sebagai orang tua dan juga jemaat yang luar biasa. Nah, kita bisa melihat itu. Kita bisa melihat bahwa ternyata di pelayanan pertama mereka berada di kota Filipi, hanya satu orang, Lydia. Entah siapakah yang ada di rumah, karena kita tahu bahwa Lydia tidak ada keluarga, tetapi kita bisa melihat bahwa seisi rumahnya, berarti ada beberapa orang tidak disebut, menerima diri untuk dibaptis. Dan kita bisa belajar bahwa Rasul Paulus tetap melayani walaupun hanya satu orang yang membuka hati di tempat penyembahan mereka, di tempat sembahyang mereka. Tetapi berikutnya apa yang kita perhatikan? Disinilah peristiwa yang luar biasa dialami oleh Rasul Paulus. Kita ingat bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang pernah menganiaya jemaat, yang pernah membunuh dan mengejar dan kalau boleh menghilangkan dan menghapus semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu sebelum dia diselamatkan. Tetapi setelah dia mendapatkan penglihatan, setelah dia diubahkan oleh Tuhan, dia memiliki hati yang menggebu-gebu untuk memberitakan Injil. Dan mari kita perhatikan. Dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, kita melihat bahwa ternyata di tengah-tengah perjalanan pelayanan mereka, Rasul Paulus dan Silas bertemu dengan seorang perempuan petenung atau seorang perempuan yang meramal masa depan orang-orang yang datang kepadanya. Tetapi ternyata perempuan ini bukanlah roh yang ada di dalam dia, bukanlah roh yang benar. Kalau kita lihat sekilas apa yang dikatakan oleh perempuan ini di ayat yang ke-17, dikatakan bahwa ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Seolah-olah perempuan ini memberitahukan kepada orang-orang bahwa dua orang ini, Rasul Paulus dan Silas, datang untuk memberitakan keselamatan. Seolah-olah dia mau orang-orang di sekitar situ mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan Silas. Padahal sebenarnya ternyata kita bisa melihat bahwa di ayat yang ke-18 bagian yang terakhir dikatakan, seketika itu juga keluarlah roh itu. Berarti roh yang ada di dalam perempuan ini adalah roh jahat. Setan yang memakai orang ini, perempuan ini untuk meramal masa depan orang-orang yang datang kepadanya. Dan yang kita lihat bahwa ternyata perempuan ini diperkerjakan oleh beberapa tuan, beberapa majikan. Ada yang menyuruh dia, ada yang memakai dia untuk meraup keuntungan. Itulah sebabnya mengapa saya tulis di situ cuan, dolar yang begitu banyak. Mengapa? Hasil dari apa yang dia sampaikan itu dibayar. Sehingga penghasilan itu diberikan kepada majikan, kepada tuannya, sehingga
hasil dari apa yang mereka dapatkan itu membuat mereka menjadi kaya. Berarti ini suatu hal yang tidak baik. Dia mempekerjakan orang, dia yang menikmati hasilnya, orang ini yang setengah mati bekerja, orang lain yang menikmati. Begitu ya. Sehingga dia dipermainkan, dia dipekerjakan, dia diperlakukan tidak baik. Sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata hal ini mengganggu sekali karena dia berteriak-teriak, dia berteriak-teriak memberitahukan kepada orang bahwa Rasul Paulus dan Silas datang untuk memberitakan Injil atau memberitakan keselamatan. Dan itu mengganggu, dan kita bisa melihat bahwa ternyata Rasul Paulus merasa terganggu dan dia langsung menghardik dan berkata bahwa demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Berarti ada roh yang tidak baik ada di dalam perempuan ini, dan itu diusir oleh Rasul Paulus. Luar biasa ya. Kelihatan, sudah mulai kelihatan kuasa Tuhan bekerja. Tetapi apakah perempuan ini yang dimenangkan oleh Tuhan melalui pelayanan mereka? Ternyata tidak. Bukan perempuan yang kerasukan setan ini yang dimenangkan, bukan. Tetapi mari kita melihat bacaan selanjutnya. Oleh karena tuan-tuan itu merasa bahwa mereka tidak lagi mendapat cuan, mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan yang banyak, kita bisa melihat berikutnya. Slide berikutnya. Akhirnya apa yang terjadi dengan Rasul Paulus dan Silas? Akibat dari pelepasan roh tenung dalam perempuan itu, majikan mereka sangat marah karena penghasilannya telah hilang. Rasul Paulus dipitah dengan alasan mengacau kota dan mengajarkan adat istiadat yang berbeda. Berbeda bukan? Kasus yang sebenarnya adalah mengapa mereka menjadi marah karena penghasilannya lenyap. Apa yang mereka dapatkan itu akhirnya tidak ada. Padahal sebenarnya kasus yang sebenarnya itu bukan mereka menghasut, bukan mengajar, bukan mengacau kota sebenarnya. Kelihatan sekali. Yang tadinya roh yang dipakai, perempuan yang dipakai oleh roh jahat itu seolah-olah mengabarkan bahwa Rasul Paulus dan Silas datang membawa kebenaran, tetapi terlihat kedoknya. Kedoknya adalah ternyata dia dipakai oleh orang-orang untuk menerima penghasilan. Dan orang-orang ini, tuan-tuan ini menghasut sehingga akhirnya menyebabkan Rasul Paulus dan Silas masuk penjara. Oh, luar biasa ya, sudah dipanggil, sudah disuruh Tuhan untuk pergi ke Makedonia, ke Filipi dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Mendapatkan sambutan yang luar biasa, tetapi apa yang terjadi? Kok malah mereka dijebloskan ke dalam penjara? Bahkan di dalam penjara katanya mereka ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang sangat di tengah. Itu kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Kita bisa melihat itu bahwa mereka berkali-kali didera. Mereka berkali-kali dipukul. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari, mereka berkali-kali dipukul, mereka dicambuk, mereka bahkan baju mereka hampir seperti orang yang tidak memiliki tampang, sudah compang-camping. Dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan dipasung pula. Mari kita melihat pasung itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau kita perhatikan. Ternyata pasung itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bukan diikat dengan rantai, tetapi kakinya, alat ini dipakai untuk menghukum orang yang berbentuk kayu apit atau kayu berlubang, dipasang pada kaki, tangan, dan leher. Ini untuk orang yang sebenarnya sudah tidak waras sebenarnya. Bukan dipasang untuk orang yang berbuat baik, bukan dipasang untuk orang yang memberitakan Injil, tetapi justru Rasul Paulus dan Silas dijadikan seperti orang yang tidak waras dan dipasung seperti ini. Saya membayangkan kalau saya yang dibuat seperti ini, bagaimana saya bisa bergerak? Kalau saya melihat gambar-gambar yang kaki yang dipasung itu memang, dan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana seseorang ibu dipasung oleh karena dia sedang dalam kondisi jiwa yang tidak baik. Dia dipasung, dia berteriak, dia bilang, lepaskan saya mau jalan, katanya begitu. Tetapi bagaimana dia mau dilepaskan karena dia dalam kondisi jiwa yang tidak sehat. Tetapi bagaimana dengan Rasul Paulus dan Silas yang sedang dalam pelayanan? Mereka sedang memberitakan Injil
kabar baik. Mereka memberitakan kabar keselamatan. Tetapi mereka diperlakukan seperti ini. Sedih bukan? Padahal mereka adalah orang yang melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil khusus untuk memberitakan Injil. Tetapi mereka diperlakukan seperti ini. Hanya karena orang-orang yang mempekerjakan perempuan tadi tidak lagi mendapatkan penghasilan. Bayangkan mereka ada di dalam sebuah penjara, berada di tengah, dijaga, dan diperlakukan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Sepanjang minggu ini, saya membaca bagian ini. Sepanjang minggu ini, saya mencoba untuk meresapi betapa, artinya begini, saya berpikir begini, Tuhan, Engkau yang memanggil mereka untuk pergi melayani. Tetapi kenapa Tuhan izinkan mereka mengalami hal ini? Mengapa Tuhan izinkan mereka dipenjara, didera, dipukul, disiksa, bahkan dipasung seperti ini? Apa sebenarnya yang Tuhan mau? Bapak Ibu tahu, akhirnya saya mendapatkan jawaban. Apa sebenarnya yang Tuhan mau? Ternyata kita bisa melihat, slide berikutnya. Setelah kita melihat, setelah dibaca baik-baik, ada sebenarnya tujuan yang luar biasa Tuhan ingin lakukan di dalam tempat itu. Dalam ruangan yang begitu tertutup, mereka mereka tidak menyesali apa yang mereka alami. Mereka tidak mengutuk Tuhan, mereka tidak bilang bahwa Tuhan Engkau sebenarnya. Mereka tidak protes kepada Tuhan, sebenarnya Engkau yang membawa kami ke sini, Engkau yang sudah suruh kami ke sini. Tapi kenapa kami seperti ini? Ternyata mereka bukan berkata demikian. Tapi apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah. Di tengah penderitaan mereka, di tengah kesulitan mereka, mereka justru berdoa, memuji Tuhan, menyanyi, membesarkan nama Tuhan. Oleh karena apa? Karena mereka diizinkan Tuhan untuk mengalami itu. Diizinkan Tuhan untuk menikmati apa yang saat ini mereka sedang hadapi. Bayangkan, dalam sebuah situasi yang begitu menyayat hati dan susah, puji-pujian dan doa masih keluar dari bibir mulut mereka. Mari kita perhatikan berikutnya. Dari hati yang terdalam mereka berdoa dan memuji Tuhan, terjadilah mujizat Tuhan. Slide berikutnya, terjadilah mujizat Tuhan. Kita bisa melihat dan kita membaca di bagian yang ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-34. Ayat yang ke-26 berkata, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini hasil dari apa yang mereka lakukan. Dari doa mereka, dari pujian mereka. Sendi-sendi penjara, pintu terbuka. Bahkan pasung yang tadi, yang mengikat mereka, yang mengungkung mereka terbuka. Oleh karena melalui doa dan pujian mereka. Tetapi apakah mereka melarikan diri? Apakah hore terbuka penjara, ayo kita kabur. Cari jalan masing-masing. Kita lihat kan penjara. Sekarang kalau kita melihat penjara, sedikit saja terbuka pintu. Bahkan ada yang sengaja membuat lubang untuk mencari jalan keluar. Itu penjara sekarang. Tapi zaman ini, waktu Rasul Paulus dan Silas menghadapi ini, ternyata apa yang terjadi? Di ayat yang ke-28 kita melihat, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara melihat penjara sudah terbuka, pintu sudah terbuka dan semuanya sudah ada akses untuk keluar. Dia hendak apa? Bunuh diri. Mengapa dia mau bunuh diri? Karena ternyata pada zaman itu kalau ada tahanan yang keluar, tahanan yang lepas,
Yang dibunuh, yang dihukum adalah kepala penjaranya. Itu sebabnya mengapa kepala penjara itu mau bunuh diri. Saat dia ingin membunuh diri, Rasul Petrus berteriak bahwa jangan bunuh dirimu, karena aku masih ada di dalam penjara. Kami masih ada di sini. Rasul Paulus berkata bahwa jangan bunuh dirimu, karena kami masih ada di sini. Wow, beda ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka nggak mau kabur ya? Kenapa mereka tidak mau kabur? Kenapa mereka masih bertahan? Karena mereka mau menyatakan bahwa mereka tidak bersalah sebenarnya. Tidak ada kesalahan yang terdapat di dalam Rasul Paulus dan Silas. Tidak ada kesalahan. Mereka hanya difitnah. Karena kalau mereka kabur berarti ternyata itu benar. Tetapi kalau mereka tetap ada, mereka mau mempertanggungjawabkan dan mereka mau melihat apakah orang yang memfitnah mereka benar atau tidak. Kita bisa melihat itu. Dan disinilah tujuan utama Tuhan mengirim Rasul Paulus dan Silas ke Makedonia, khusus di kota Filipi. Karena apa? Kepala penjara akhirnya menerima Yesus, melihat bahwa ternyata Rasul Paulus dan Silas bukanlah orang jahat. Bukanlah orang yang datang mengacau balaukan kota. Tetapi mereka adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi. Kepala penjara berkata bahwa Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Justru dia yang menanyakan bahwa apa yang aku bisa perbuat supaya aku selamat. Rasul Paulus berkata bahwa percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Tuhan mengirim Rasul Paulus dan Silas ke sana dengan begitu banyak peristiwa yang mereka alami. Tidak ada sebuah peristiwa yang mengenakan kalau kita sudah disiksa, sudah didera, bahkan masuk penjara. Tidak ada sesuatu yang mengenakan. Tapi Tuhan izinkan mereka mengalami karena ada jiwa yang Tuhan mau menangkan di dalam penjara tersebut, yaitu kepala penjara. Inilah tujuan dari apa yang Tuhan inginkan dari pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan kita dari pembacaan kita pada hari ini, kita bisa melihat bahwa dari pengalaman iman Rasul Paulus kita dapat belajar bahwa yang pertama, Tuhan memanggil kita kepada apa yang dikehendakinya, apapun yang kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Apapun peristiwa, apapun pergumulan yang kita hadapi. Kalau Tuhan sudah menempatkan kita di dalam sebuah peristiwa, sebuah kejadian apapun itu, ternyata Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mau kita mau tetap memuji Dia, memuliakan Dia, dan terus berharap hanya kepada Dia. Karena di dalam bagian yang kedua dikatakan bahwa Tuhan mau supaya dalam segala situasi hidup yang kita alami, tetaplah berdoa dan memuji Tuhan melalui puji-pujian kepada Allah. Mari kita buka di dalam Kolose. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di sini dikatakan bahwa hendaklah kita selalu memuji Tuhan, menyanyikan mazmur, menaikkan puji-pujian dan nyanyian rohani kepada Tuhan. Dari setiap perkataan, setiap situasi yang kita alami. Jangan kita hanya memandang masalah-masalah yang kita hadapi terus-menerus. Memang kadangkala kita merasa bahwa masalah itu terlalu berat.
Kadang kita merasa bahwa saya sudah tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Tetapi kita bisa melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Mereka tidak mengeluh dengan situasi yang mereka hadapi. Mereka terus memandang Tuhan, percaya, beriman bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Karena Tuhan yang membawa mereka dalam situasi itu. Tuhan yang membawa mereka dalam situasi itu. Siapa? Kalau Rasul Paulus sudah diberitahu dari awal bahwa Paulus kamu ke sana, kamu akan diginiin, kamu akan disiksa, kamu akan dipenjara. Mungkin Rasul Paulus tidak mau pergi. Saya pun tidak mau pergi kalau dalam situasi seperti itu. Incin, nanti kamu ke sana, kamu nanti makannya kamu nggak akan dikasih makan. Sudah sampai di sana kamu disuruh masuk penjara, kamu sudah habis itu kamu disiksa, apapun yang terjadi kamu harus siap menerima. Aduh, saya akan berpikir 1000 kali lipat kalau pergi ke sana. Tapi Tuhan tidak memberi hal itu. Tuhan tidak memberitahukannya kepada mereka. Tapi Tuhan menuntun mereka masuk di dalam itu. Karena dia melihat, dia tahu Tuhan punya rencana yang indah untuk seseorang yang akan menerima Yesus. Itulah sebabnya di bagian yang ketiga saya mengatakan bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi kesaksian yang hidup dari pengalaman iman kita sehingga ada jiwa yang bisa datang kepada Tuhan. Dari apa yang Paulus dan Silas alami, ada jiwa yang datang kepada Tuhan. Inilah pengalaman yang boleh kita pelajari bahwa Tuhan menuntun kita kepada apa yang dia kehendaki. Tuhan menuntun kita kepada apa yang dia kehendaki. Sekalipun ada banyak tantangan dari perjalanan itu. Ada banyak tantangan. Tapi ternyata Tuhan membawa kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya yakin bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun keluarga, pada endingnya, bukan selalu happy ending seperti yang Pak Tangkas katakan minggu lalu ya. Enggak selalu happy ending. Tetapi happy ending itu bukan selalu dialami oleh diri kita. Tetapi dialami oleh orang lain. Karena mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bukankah itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita? Yang kita mau kan selalu, biar saya menerima. Walau saya menderita. Nanti saya pasti akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin, pasti kita akan menerima. Tetapi tidak selalu apa yang kita inginkan kita dapatkan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yakinlah, belajarlah, pelajari, baca Alkitab. Supaya kita bisa melihat betapa banyaknya contoh, pengalaman, iman yang dialami oleh setiap tokoh-tokoh Alkitab. Kita bisa belajar, kita bisa menerima. Dan di dalam ini saya banyak sekali yang saya dapatkan. Saya melihat bahwa begitu luar biasa Tuhan menolong setiap orang yang berserah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu. Engkau sungguh baik. Ada banyak pengalaman iman yang Tuhan izinkan kami alami. Ada banyak hal yang kami lihat dan yang kami baca di dalam Alkitab. Memperlihatkan kepada kami begitu banyak tantangan. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa Tuhan izinkan kepada mereka alami. Dan kami dapat melihat bahwa Engkau tetap bekerja. Engkau tetap ada. Engkau tidak meninggalkan dan membiarkan mereka sendiri. Dan Engkau menunjukkan kebaikan-Mu. Baik bagi diri mereka, bahkan bagi orang lain. Inilah kerinduan kami Tuhan. Bahwa saat kami mengalami pergumulan, saat kami mengalami permasalahan, di dalamnya kami akan terus melekat kepada Tuhan. Di dalamnya kami mau terus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami tepat pada waktu-Mu. Dan melalui apa yang kami alami, kami membagikannya, menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Sehingga di dalamnya ada jiwa yang dimenangkan. Ada jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini ada rema, ada yang kami dapatkan
yang kami akan lakukan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami mengerti dan memahami dan mengingatkan kami untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.